warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa fil hadis, al-qabru awwalu manazil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Rawahul At-Tirmizi. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Allah yang Maha mengetahui yang gaib, Allah yang Maha mengetahui yang nyata. Lalu Allah memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat yang akan kita lalui sampai kepada akhirat. Jika seseorang selamat di tempat pertamanya itu, maka dia akan mengalami kemudahan di tempat-tempat berikutnya. Namun jika tidak selamat dia di tempat yang pertama itu, maka tempat-tempat berikutnya akan lebih berat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, waktu yang pendek ini kita akan bahas kematian itu adalah gerbang menuju kepada akhirat. Rasanya di antara kita tidak ada yang tidak yakin bahwa akan mengalami kematian. Karena kita paham kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Orang-orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, pangkat, harta, kesenangan-kesenangan dunia, mereka mencoba lari dari kematian. Kata Allah, kematian itu yang akan datang menemui dia. Fa innahu mulaqikum. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita sebenarnya Bapak Ibu untuk lari dari kematian, karena kematian itu pasti datang kepada kita.
semua kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang merekam, Allah yang mengetahui dengan penglihatan, pendengaran, Maha berilmu, Maha mendengar, Maha melihat. Apa yang kita lakukan hari ini semuanya akan diperlihatkan, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Kalau di dunia ini kita tidak dapat atau tidak bisa melihat bagaimana balasan-balasan Allah terhadap diri kita, maka yakinlah nanti ketika kita menghadapi kematian, di situ ada balasan. Sekurang-kurangnya di dalam surat An-Nazi'at ada dua gambaran, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, dengan sadis, dengan kejam, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika diulang oleh Ali melihat mayat jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Lalu Ali menangis, meneteskan air mata. Ditanya sahabat, kenapa engkau menangis? Kata Ali, saya melihat jenazah dimasukkan ke dalam kubur, saya teringat sabda Rasulullah. Inilah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah menyampaikan, kata Ali, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan ini tempat transit pertama menuju kepada akhirat. Jadi tidak pas juga tuh Bapak, mari kita antar jenazah ini ke peristirahatan terakhir. Kan ada orang ajak itu, mari lah Bapak Ibu-ibu kita ikut mengantar beliau ini ke tempat peristirahatan terakhir. Memang istirahat terakhir itu di mana, Pak? Di kuburan. Ya, padahal itu awal, Pak. Ya. Nah, kalau kematiannya saja sudah menyakitkan, maka fa in naja minhu, kalau itu sudah tidak selamat lagi, ya, di waktu gerbang pertama kematiannya itu, kalau dia sudah meragang kematiannya, waltafatisaku bisaqqa, bertaut betis kiri dengan betis kanan karena meragang kematian, fama ba'dahu, ya nanti juga berikutnya itu akan sulit. Ya, asyaddu minhu, lebih hebat daripada itu, Pak. Kalau matinya sudah menyakitkan, adbara, seperti dipukul, maka itu langkah-langkah berikutnya di alam barzahnya, di padang masyarnya, sampai ke neraka itu lebih berat-berat lagi itu. Fa in naja minhu, kalau dia baik, nah, kalau dia kematiannya sudah menyenangkan, ada yang tersenyum, ya, ada yang momen-momen terbaik dia meninggal, Pak. Dialah baca Quran, dia sedang sujud, ada yang sedang berkhutbah, ya kan, ada yang sedang sholat, ya sekurang-kurangnya dia kan dalam keadaan suci. Khatib itu pasti dalam keadaan suci kan. Kalau di kematiannya itu udah baik, ya, fama ba'dahu aisaru minhu, nanti lebih ringan lagi tuh, Pak. Kalau di kematiannya itu udah tersenyum-senyum dia, kan ada orang tuh lebih barasia lo wajahnya ketika setelah meninggal dibandingkan ya, waktu hidup gitu. Kata orang ini lebih glowing, Pak, wajahnya. Ya, lebih bercahaya wajahnya. Itu bentuk orang lalu segitu ya, bentuk. Kalau di kematiannya itu sudah
enak, sudah ringan, sudah bersahaja, senyum. Nah, ini bahasanya yang disebut dengan husnul khatimah. Itu jalan-jalan berikutnya, langkah-langkah berikutnya itu akan lebih mudah, Pak. Ya, bagi dia. Ya. Maka itu saya ditanya oleh jemaah, bagaimana itu Ustaz yang meninggalnya dalam lama koma, dia tidak sadar di rumah sakit sampai berhari-hari, apakah itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kalau dia tiap hari Pak bertaubat, tiap hari bertaubat, lalu datang koma, jadi kemungkinan antara taubatnya dengan komanya itu tidak terlalu jauh. Itulah pentingnya setiap hari itu bertaubat. Itulah pentingnya Bapak Ibu ada zikir kolbu. Ketika mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mudah-mudahan hatinya tetap ternyambung, connect. Ya kan? Sama dengan HP itu Pak. Ya kan? Walaupun Bapak tidak aktifkan, jadi kalau HP itu hidup, nanti satu saat kalau ada panggilan dia nyambung. Nah, itu pentingnya Pak. Terlalu terkonek dengan Allah. Tapi kalau terkonek dengan harato, terkonek dengan pangkat jabatan, itu sudah dalam kepalanya, mulai terbuka matanya, bahagia wali nak dipikirnya, itu mohon maaf ya. Nanti kayak koneknya kepada apa yang dia cintai kan begitu Pak. Ya kan? Nah, sekurang-kurangnya kita bantulah dengan doa, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fi mahdiin wahlub fi aqibi fi gharbi. Itu kan dimintakan wafsir lahu ala qabrihi wa nawar lahu fiha. Akan ada doanya, ya Allah ampuni dosanya, angkatlah derajatnya, kemudian lapangkan di alam barzahnya, beri dia cahaya. Itu lagi bantuan kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kematian kita kematian yang diselamatkan oleh Allah, ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.